Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. I have someone here that I'd like you all to meet. This is my son, Scar. Wow, you're a family. Gimana? Udah puas belum? Jadi mengerti lah ya, kenapa pada akhirnya aku agak males gitu buat nge-breakdown series MCU belakangan ini. Terkhusus si Hulk. Bukan karena ceritanya jelek, enggak kok, beneran. Si Hulk beneran fun. Karena fun yang kurasain sepertinya berbeda dari series-series lainnya, makanya aku mencoba mengurungkan niat buat mengulas lebih dalam tentang serial si Hulk tersebut. So, apakah cara Marvel Studios mengemas series ini terbilang salah? Mari kita bahas sedikit ya. Si Hulk Attorney at Law, beneran gak aku permasalahkan lagi kok soal CGI-nya. Protes fans dari awal dilontarkan dengan lantang, ternyata gak bikin perubahan apa-apa. Ya CGI-nya ya gitu-gitu aja sih. Dan emang lambat laun kita sebagai fans dan penonton mulai terbiasa nih dengan visual si Hulk yang rada kurang mateng. Ah tai nih MCU, mending dari awal gak usah dirilis nih series. Kalau tampilan si Hulk aja dibuat begitu, jangan salah, series si Hulk perlu banget muncul. Series ini ibarat jembatan yang sengaja dibangun buat membawa tokoh-tokoh Marvel yang sebelumnya belum masuk ke MCU dan pada akhirnya bergabung. Ya misalnya saja kayak Bang Mamat Daredevil lah, yang dipastikan dirinya akan debut di MCU dengan judul series Daredevil Born Again. Kejenakaan series ini emang jadi cara jitu buat ngetis segudang Easter eggs yang bahkan sebenarnya lebih banyak kita temui di sini ketimbang series MCU belakangan yang mulai dari WandaVision sampai terakhir Miss Marvel. Si Hulk ini jadi pembeda sih, ketika series seperti WandaVision dibikin jadi penghubung ke Doctor Strange in the Multiverse of Madness, kemudian Loki yang jadi cikal bakal Quantumania dan Avengers Kang Dynasty, kemudian Miss Marvel yang jadi penghubung ke film The Marvels. Ya si Hulk tidak demikian, dia mau mengarah kemana? Ya nggak ada sih sejauh ini. World War Hulk, ya sampai detik ini belum ada konfirmasi pasti dari Marvel Studios soal project satu ini. So fans emang dipaksa bersenang-senang di series satu ini. Harusnya sedari awal kita udah ngerti banget lah. Sejak 2 episode pertama, series ini arahnya mau kemana dibawa. Ya emang benar sih, kita bakal ketipu juga. MCU paling jagonya bikin twist. Ya kita beranggapan begini, ternyata akhirnya begitu. Inilah yang terjadi dengan si Hulk. Kemarin di episode 8, penonton dibikin puas dengan aksi Matt Murdock sebagai Daredevil. Dan episode 9, ya selamat datang di comedy set. Selamat datang di cita rasa keluarga Fast and Furious versi si Hulk. Aku yakin, habis nonton finale episode kemarin, kawan-kawan mendadak ngebak. Lah, loh, kok gini? Jadi selama ini kita dipaksa melihat sketsa komedi dibalut dengan beberapa aksi. Ya emang gitu adanya. Itulah kenapa pada akhirnya aku mengurungkan diri buat nge-breakdown series tersebut. Bukan karena menganggap series ini jelek, serius, I love this so much. Bagaimana mengawali cerita Jane berubah jadi si Hulk, bagaimana pada akhirnya dia tergabung dengan Jill Kennedy ketika dihadapkan beberapa konflik dengan super villain origin komik Marvel yang turut meramaikan series ini. Ketika dirinya kemudian bertemu dengan Daredevil aka Matt Murdock. Bahkan di season finale ini, mungkin bagi banyak orang menganggap ending seasonnya berasa ambigu, tapi menurutku tidak sama sekali. Hey, dari semua series MCU kayaknya cuma si Hulk yang benar-benar paling mendekati komik akurat ceritanya. Referensi komik benar-benar dimanfaatkan dengan baik, dan bahkan dengan senang hati si Hulk mengajak kita untuk flashback ke era The Incredible Hulk tahun 1978 lewat intro klasiknya. Dan gak sampai di situ juga, berkali-kali kita mendengar dari dialog atau sebatas closing credit title yang ngetis lebih banyak tokoh Marvel yang dibandingkan dengan series-series atau film MCU. Bahkan paling cuma bisa menyebutkan sosok atau sebatas teaser kecil sama tokoh yang emang dipastikan hadir ke semestanya Marvel Cinematic. Oh, and when are we getting the X-Men? I cannot tell you that. Tapi balik lagi, si Hulk emang dihadirkan sebagai pelebur suasana buat para fans yang gak lama lagi kita semua bakal melihat keseriusan Marvel Studios untuk mega project yang perilisannya sudah ada di depan mata nih. Era multiverse saga yang dihadapkan bisa mengembalikan euforia para fans di era awal-awal Avengers kemarin.
Jadi sekali lagi, alasan terbesarku tidak mau nge-breakdown series ini ya karena emang cuma mau menikmati si Hulk aja tanpa mikir ini itu. Ya sama lah seperti kalian. Yuk, mari sini sebutkan berapa plot hole yang kalian temui di series ini. Banyak banget kan? Tapi sebandinglah dengan banyaknya Easter eggs di sini. Superhuman Law, Mephistot, Kalung Honsu, The Intelligentsia, Sokovia, Tombak Perang Wakanda, Robot Kevin, X-Men, Betty Ross aka Red She-Hulk aka Harvey, Scar, anaknya Hulk hasil buah persetubuhan Hulk dengan Kara the Old Strong. Sedikit ngomongin putra Hulk, Scar. Dalam komik World War Hulk, Hulk akhirnya mengambil alih Scar. Di sini ia memiliki seorang putra dengan seorang wanita bernama Kara. Pertumbuhan Scar dipercepat secara artificial, yang mungkin menjadi alasan paling masuk akal kenapa tubuhnya selayaknya pria dewasa muda, bukan berusia 10 tahun di MCU yang seharusnya demikian. Ya, ini bisa jadi cikal bakal World War Hulk. Cuma sejak berakhirnya season finale kemarin tidak ada credit scene yang seperti WandaVision or even Miss Marvel terakhir yang kita sama-sama menyaksikan terang-terangan karakter dalam seri tersebut berlanjut ke film berikutnya. Tapi ini sebenarnya angin segar juga sih buat kita semua para fans Marvel. Ya, si Hulk punya potensi team up dalam beberapa event Marvel lainnya sebenarnya. World War Hulk mungkin saja, atau bisa jadi doi join dengan Fantastic Four. Menarik sekali. Oke, gimana nih pendapat kalian tentang si Hulk Attorney at Law ini? Berapa skor akhir yang kalian kasih sama series ini? Dan harapan kalian seperti apa sama series MCU berikutnya? Boleh share di kolom komentar. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.